kemerdekaan negara kita. Wah, kalau begitu Kak, kita harus semangat dong. Dan adik-adik juga harus semangat. Pastinya dong Kak. Dan karena ini hari Minggu, ya kan Kak? Kita mau puji Tuhan dulu nih Kak. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Ayo, adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kurang semangat dong, mereka semangat boleh. Wari enda, wari enda, wari enda, wari bahagia, wari bahagia. Allah kita puji ibadah, puji ibadah. Wari enda, wari bahagia, Allah kita puji ibadah. Wari enda, wari bahagia. Wah, Kak, belum ingat dong? Kayaknya udah Kak, tapi sebelum lanjut kita mau berdoa dulu Kak. Oh iya Kak, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik di rumah, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami kembali boleh bertemu, berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami. Tuhan Yesus, berkati kami supaya hari ini kami boleh semangat dan bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Dalam nama Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Amin. Kayaknya kita harus tambah semangat lagi Kak. Pastinya dong Kak, kita harus gerak-gerakkan badan kita supaya kita lebih semangat dan kita juga lebih berenergi. Pas banget tuh Kak. Ayo, tangannya apa Kak? Dikembang-kembang sayapnya. Masih bangkit berdiri ya. Kita bongkok-bongkokkan sayap kita. Kembang-kembang sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kanan, goyang kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Berubah. Semangat banget ya kita ya, karena merah putih ini ya Kak. Iya dong Kak, karena kita kan hari ini kemerdekaan Kak. Jadi harus semangat dong Kak. Besok pasti Oh sedang iya, kemerdekannya. saking senangnya Kak. Jadi boleh lupa. Kak Sis, kira-kira kamu tahu nggak ya kenapa negara kita itu bisa merdeka? Karena para pejuangnya bersatu Kak. Itu aja. Banyak sih Kak. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut kakak, yang paling penting adalah Tuhan Yesus memberkati para pahlawan kita dengan kekuatannya sehingga pahlawan kita itu tidak mudah menyerah Kak. Wah, benar juga ya Kak. Jadi adik-adik di rumah juga harus tidak boleh menyerah, karena kita tahu Allah kita itu dahsyat Kak Siska.
dari di rumah udah semangat 45 seperti para kawan kita. Iya dong Kak, pasti. Dia udah kata saya, udah nyanyi Allahu dahsyat. Sekarang sepertinya kita sudah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak. Kita mau nyanyi lagu Satu Jari Kanan. Masih ingat tidak? Kita mau siap-siap untuk berdoa untuk firman Tuhan. Kita bernyanyi Satu Jari Kanan, Satu Jari Kiri. Anak-anakku sekalian, KKR GBKP Rumun Setiabudi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah Maha Pengasih, yang menyayangi kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian, KKR GBKP Rumun Setiabudi, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Jefanya. Jefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Bapak ulangi, Jefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Bapak bacakan buat kita semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sampai demikian firman Tuhan. Shalom buat anak-anakku yang sekalian di rumah. Apa kabar? Tentunya Bapak berharap kita semua baik-baik semua, sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Dan pada hari ini kita mau kembali merenungkan satu firman Tuhan yang tadi sudah kita baca satu ayat, yaitu Jefanya 3 ayatnya yang ke-17, di mana pada kitab ini diajarkan kepada kita bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu sangat hebat. Allah itu berkuasa. Berkuasa memberikan kemenangan kepada bangsanya. Nah, mungkin anak-anakku sekalian tahu bahwa sebentar lagi kita akan memperingati
hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu disingkat dengan 3 kata. Dengan 3 kata, yaitu H, U, dan T, yang artinya adalah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang ke-75. Yang ke-75 itu kalau kita perhatikan, yang ke-75 itu datangnya dari mana? Nah, proklamasi kemerdekaan kita itu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dan besok, yaitu pada hari Senin, itu jatuh tanggal 17 Agustus 2020. Oleh karena itu, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kita besok, berulang tahun yang ke-75. Ya, kalau 75 tahun itu sudah lansia atau belum? Udah ya, sudah lama ya. Nah, jadi anak-anak bapak sekalian, KKR GBK Rukun Setiabudi, jangan lupa dengan hari kemerdekaan kita ya, tanggal 17 Agustus. Nah, biasanya kalau hari kemerdekaan itu ada juga 3 kata yang disebutkan dengan 3 kali, yaitu apa? Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana para pejuang kita dahulu dengan semangat untuk menyatakan ataupun mengatakan merdeka, 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 yang artinya pada saat itu adalah bangsa kita terbebas dari penjajahan. Sama halnya dengan bangsa Israel yang memperoleh kemenangan dari Tuhan ketika bangsa Israel itu berperang melawan bangsa Amalek. Nah, ini bisa dilihat kembali bagaimana Tuhan pencipta itu menyertai kita, menyertai bangsanya, menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berperang melawan bangsa Amalek, di mana Tuhan berjanji satu kemenangan dengan satu ketaatan, di mana Musa yang dipegang tangan kiri dan tangan kanannya oleh Harun dan Hur, sehingga kalau kedua tangannya tetap berdiri, maka bangsa kita, bangsa Israel, menang melawan bangsa Amalek. Tapi ketika tangannya ataupun bagian daripada tangannya turun atau lemah, maka bangsa Israel kembali tidak menang ataupun tidak mendapatkan kemenangan. Tapi di sini yang paling intinya adalah bahwa Allah menyertai bangsanya. Nah, jadi oleh karena itu, di hari kemerdekaan ini, di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, kita harus menghormati jasa-jasa para pahlawan kita. Kita harus menghormati dan jangan lupa akan para pahlawan kita. Nah, di sini bisa Bapak tunjukkan beberapa para pahlawan kita. Para pahlawan kita mulai dari pahlawan kemerdekaan, kemudian pahlawan revolusi. Semuanya itu disebut pahlawan nasional. Nah, jadi pahlawan-pahlawan ini dulunya berjuang
dulunya mengangkat senjata ataupun memberikan ide-ide untuk kebebasan, itu diberikan oleh Tuhan. Diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan strategi, diberikan Tuhan kemampuan untuk bernegosiasi kepada para penjajah, sehingga kita merdeka, kita bebas dari penjajahan, kita dimampukan untuk bisa mengatakan kepada bangsa-bangsa di luar kita, merdeka, merdeka, dan merdeka. Nah, jadi oleh karena itu Bapak percaya bahwa setiap anak-anak Bapak di rumah adalah anak-anak yang menghargai para pahlawannya, yang menghormati para pahlawannya. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana nih kita atau anak-anak Bapak sekalian mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana bisa tetap kemerdekaan ini nyata dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, jadi di sini Bapak mau bagikan beberapa pilihan ataupun beberapa cara agar supaya anak-anak kami di rumah bisa menghargai kemerdekaan. Pertama, kita sebagai orang Kristen harus senantiasa berdoa. Berdoa mengucap syukur bahwa kemerdekaan ini adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan kepada bangsa kita. Oleh karena itu, kita berdoa mengucap syukur. Kemudian kita jangan lupa mendirikan ataupun mengibarkan bendera merah putih di rumah-rumah kita sebagai tanda kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur di dalam mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan sang merah putih. Nah, jadi dalam hal ini pun Bapak juga mau mengingatkan kepada kita, dalam kita hidup bertoleransi, kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan, menghormati orang tua, sayang kepada kakak dan kepada adik, patuh kepada guru-guru, guru sekolah minggu, guru sekolah di sekolah, dan orang-orang yang lebih tua dari kalian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, karena mengingat teknologi semakin maju, jangan juga kita, anak-anak kami semua, tidak mengenal teknologi. Harus kenal teknologi, harus tahu kemajuan. Tapi ingat, semuanya jangan terlalu, jangan berlebihan. Jangan sampai ketika bangun langsung dilihat handphonenya, bukan Alkitabnya atau berdoa terlebih dahulu. Tapi Bapak percaya bahwa anak-anak Bapak sekalian di rumah, anak-anak yang baik, yang ketika bangun tidur lipat tangannya berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, jadi dari yang firman Tuhan yang telah kita dengar tadi dari kitab Zefania, itu memberikan satu janji yang pasti kepada kita, bahwa dalam situasi yang sekarang ini pun, dalam situasi wabah pandemik virus corona COVID-19 ini, tentunya membuat kita harus, anak-anak kami pun di rumah harus terus waspada. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa cuci tangan, hindari kerumunan-kerumunan dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar supaya kita terhindar dari bahaya ataupun wabah daripada virus ini. Tapi ingat, Allah kita itu yang Allah dahulu telah menyertai bangsanya dalam berperang, Allah yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, dengan arti kata Immanuel,
Allah beserta kita. Tidak pernah Allah tutup mata, tidur, ataupun membiarkan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi Allah terus melihat kita, menjaga kita, menghibur kita. Seperti dulu janji Allah memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, juga memberikan kelegaan kepada anak-anak kami, kepada orang tua, kepada sanak saudara sekalian. Jadi akhir kata Bapak melalui firman ini mengajak anak-anak kami sekalian untuk tetap semangat di dalam mengisi kemerdekaan ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Ya Bapa, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang memberikan kepintaran, hikmat kepada kami, terusus kepada anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ya Tuhan semangat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ini dapat tetap kami nyatakan dalam kehidupan kami sebagai wujud daripada kemenangan, kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, kalian karena besok hari kemerdekaan Indonesia, kita mau nyanyi nih Kak, biar semangat. Lagu apa ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Hari Merdeka. Kita bagi berdiri, kita buat tangan kita seperti ini. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka.
Oke Kak, Kakak akan bacakan ayat hafalan kita minggu ini. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Ayo dibuka kitabnya lagi. Keluaran 15 ayat 3. Kita baca bersama-sama secara kuat ya, supaya langsung diingat. Oke? Ayo Kak Sis, bantu Kakak baca. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Wah Kak, pendek ya Kak. Sekali lagi yuk, dari ingat. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Wah, ingat lah Kak. Gampil banget kali. Oke. Pasti adik-adik juga udah ingat gitu. Iya dong. Nah sekarang tiba saatnya kita untuk apa Kak? Persembahan dong. Ya buat adik-adik yang belum mengambil persembahannya, ayo diminta dulu persembahannya sama orang tuanya, supaya nanti orang tuanya menyerahkan kepada runggun gereja. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita nyanyi apa Kak? Simbar tuh pemerendu. Kita berdoa dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami dapat memuji dan menyembah Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan, persembahan pujian yang telah kami nyatakan kepada Tuhan, terkhusus untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ini semua persembahan, pujian, ucapan syukur adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pakaikanlah hamba-hamba Tuhan untuk memakaikan persembahan ini. Ya Tuhan, di dalam doa syafaat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami KKR GBKP Runggun Setiabudi yang berada di rumah ataupun dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang tetap menyertai anak-anak kami ini semua. Engkau yang tetap memberikan kesehatan buat anak-anak kami ini semua. Terlebih di dalam aktivitas persekolahannya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan di dalam masa-masa pandemik ini anak-anak kami juga tetap diberikan kepintaran oleh Tuhan. Begitu juga Tuhan orang tua daripada anak-anak kami KKR GBKP Runggun Setiabudi dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau yang tetap memberkati para orang tua, memberikan damai sejahtera, memberkati pekerjaan pencahariannya ya Tuhan, sehingga melalui itu semua anak-anak Tuhan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam doa syafaat kami ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah ya Tuhan di dalam masa-masa memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami, pemimpin bangsa kami bisa lebih dan lebih lagi berhikmat ya Tuhan untuk memimpin dan melayani bangsa kami ya Tuhan. Sehingga melalui hikmat tersebut nama Tuhan dipermuliakan, kebaikan-kebaikan ditabur, dan segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan Tuhan dapat terus dikumandangkan ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di BKP Rumah Setiabudi. Engkau juga yang memberkatinya ya Tuhan. Jagai kami semua ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Tuhan. Begitu juga untuk guru-guru KKR di BKP Rumah Setiabudi yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk dapat melaksanakan ibadah kebaktian Minggu KKR pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan melalui satu nama, Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.